karena hari-hari yang telah berlalu sekali-kali tidak akan pernah kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa ada baiknya kita baca dulu matannya dari bait pertama hingga bait ke berapa? 15. Baik, wahid, isnan. Atau sebelumnya kita meroja saja dulu pelajaran yang ada kemarin. 3 pertanyaan. Aduh, sponsornya mana ini? Tidak apa-apa, nanti hadiahnya. Jawab saya dulu pertanyaan. Pertanyaan pertama. Kemarin disebutkan, tutup bukunya. Agliqu kutubakum. Kemarin disebutkan, dijelaskan bahwasanya idgham itu punya 6 huruf dan terhimpun dalam satu kata. Siapa yang bisa sebutkan? Siapa? Panji. Karena di depannya antum. Hah? Siapa ini? Oh, Panji. Karena di sana ada yang paling jauh bilang Panji. Apa Panji? Dalam satu kata dia dikumpulkan. Apa? Antum sudah hafalkan Dubai. Tapi siapa yang bisa? Kakak Syah. Hah? Yanmu? Kurang tepat. Ahsantum, yarbuluna. Kalau yanmu itu idgham biguna, bukan idgham. Idgham itu semuanya. Baik. Pertanyaan kedua. Kemarin juga sudah disebutkan bahwasanya huruf idhar itu ada berapa? 6. Kenapa Ki? Coba siapa yang bisa sebutkan huruf-hurufnya? Ya. Cecami? Sebenar? Satu lagi. Ya. Cecami? Ahsantum. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa kasih contoh idgham bigunnah nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw? Adil, insyaallah. Kayaknya sudah prepare ini memang dari awal. Diidghamkan, mana idghamnya? Insyaallah. Itu contohnya kemarin di ahsantum barakallahu fikum la'allakum maflukum jami'an. Falidzalik nuwasilu dirasatana hadhihi al-lailah, lakin qabla dzalik nuraji'u awalan hifdhana min al-mutun. Musta'idun insyaallah. Wahid, isnan, salasa.
Baik, bertabrakan di akhir-akhir. Ya, diperbagus lagi nadanya, bukan mulai dari matan wasalisul iklabu indal ba'i. Baik, nuwasil, kita berlanjut pembahasan kita dari matan atau bait ke 11. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jumzuri, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Baik, perhatikan, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf idgham bigunnah. Berapa hurufnya idgham bigunnah? 4. Yang pertama ya, kedua nun, ketiga keempat. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 4 ini, maka dia dibaca dengan dengun. Nun sukun bertemu dengan waw, apakah dia dalam satu kalimat atau tidak? Iya atau tidak? Tidak. Dia ada dua kalimat yang berbeda, makanya dia dibaca dengung. Kemudian Syekh menjelaskan, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim. Fala tudghim itu bersambung sama fala tudghim. Kecuali jika dia berada dalam satu kalimat fala tudghim, maka tidak boleh didengungkan. Ketika ada nun sukun bertemu dengan waw atau ya atau dari 4 huruf tadi dalam satu kalimat, maka tidak boleh didengungkan. Dan itu hanya terjadi dalam 4 keadaan saja pada Al-Qur'an. Syekh di sini menjelaskan 2 contoh. Yang pertama pada lafaz dunia. Kemudian kedua pada lafaz kemudian ketiga, ada yang tahu? Ahsantum, bunyan. Kemudian yang keempat, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayyuhal hafiz, hafal. Kinwan. Dan ini hanya 4 kata ini saja dalam Al-Qur'an yang mana nun sukun itu bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kalimat. Apa tadi syarat? Apa tadi yang terjadi ketika mereka terjadi dalam satu kalimat? Maka tidak boleh dibaca dengung. Terus bagaimana cara bacanya? Kita baca dunia, tidak boleh kemudian kita katakan dunya wa mal hayatud dunya. Itu salah. Tapi kita baca wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian yang kedua, sinwan dalam surah Ar-Ra'd. Apa lagi itu ayatnya? Ada yang ingat? Surah Ar-Ra'd. Taib. Surah Ar-Ra'd ayat keempat. Di sini kita tidak boleh bilang di dalam ayatnya dibaca
wa zar'un wa nakhilun sinwan. Tidak boleh kemudian kita bilang karena kita nun mati ketemu waw jadi harus dibaca idgham. Tidak, karena dia tidak dalam keadaan kalimat yang berbeda, tapi dalam satu kalimat maka hendak dibaca dengun. Maka kita tidak boleh katakan wa nakhilun siwan. Kemudian juga yang ketiga, bunyan. Tidak boleh kita bilang kemudian bunyan, tapi bunyan. Begitu juga dengan 4, kinwan, wa minan nakhli min tal'iha qinwan daniyah. Tidak boleh kemudian kita bilang qiwan daniyah. Fahimtum? Dan ini ingat baik-baik, catat, ini hanya terjadi dalam 4 kata ini saja. Idgham, huruf-huruf idgham dengan sukun bertemu dalam satu kalimat hanya terjadi dalam 4 kalimat ini. Tidak ada selain 4 ini, semuanya terpisah. Makanya ketika antum ketemu dengan 4 kalimat ini, jangan dibaca dengun. Jangan sampai ada yang bilang wa mal hayatud dunya. Salah. Fahimtum? Baik. Itu yang Syekh ingin sampaikan di matan yang ke-11. Kemudian di matan yang ke-12, apa yang dikatakan Syekh? Apa? Takallam ya ikhwan. Apa yang dikatakan Syekh? Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Bahwasanya kemarin kita sudah bilang bahwasanya idgham itu terbagi 2. Idgham yang pertama apa? Idgham gunnah. Ini idgham yang kedua. Syekh ingin mengatakan bahwasanya ada idgham yang kedua. Idgham yang dibaca tanpa gunnah, dibaca tanpa dengun. Dan idgham bila gunnah ini apa kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, jadi antum bisa tulis nomor 2 di sini. Idgham bila gunnah, idgham yang tidak dibaca gunnah. Kapan terjadi idgham yang tidak dibaca gunnah atau tidak dibaca dengun dalam Al-Quran? Ketika dia bertemu dengan huruf yang termasuk dalam huruf-huruf yang tidak boleh dibaca gunnah. Kemarin kita jelaskan kalau huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Berapa? Kenapa bilang 5? 4. 4 ikhwas sekalian, murajah lebih baik. 4. Kalau dalam idgham bila gunnah, dia juga punya huruf yang mana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini maka tidak boleh dibaca dengung. Apa hurufnya? Ada berapa? 2. Huruf apa yang pertama? Huruf apa yang pertama? Lam. Jangan bilang la. Kalau la itu bukan nama hurufnya tapi lam. Kemudian yang kedua huruf apa? Ro. Apa? Masih mau bukan ro. Baik. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra dalam Al-Quran, maka tidak boleh kita baca dengan dengun. Apa contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh?
ahsantum min ladunka. Perhatikan di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf la. Maka dia saat kita bertemu dengan huruf ini dalam Al-Quran, maka tidak boleh dibaca dengun, tidak boleh kemudian kita bilang min ladunka, tapi langsung min ladunka, min ladunka, semuanya min ladunka. Baik, fahimtum? Ini saya kira gampang ji, antum paham. Kemudian yang kedua, huruf ro. Siapa yang bisa kasih contoh? Ro. Kanadil? Mir rabbik. Di sini ada huruf nun bertemu dengan ro. Kita tahu bahwasanya huruf nun ketika bertemu dengan ro tidak boleh dibaca dengung, akan tetapi dibaca tanpa dengung. Maka cara kita membacanya adalah mir rabbik, mir rabbik, semuanya mir rabbik. Apa? Jangan kemudian ada yang bilang mir rabbik, mir rabbik. Itu. Ini juga diperhatikan baik-baik. Ini kesalahan yang disebut dengan kesalahan khafi, tersembunyi, yang mungkin para penghafal Quran biasa tidak sadar, atau bahkan kita sendiri mungkin karena terlalu bersemangat atau terlalu berlebihan tertilnya, secara tidak sadar dia sebenarnya mendengungkan. Seumpama mir rabbik, mir rabbik. Tapi mir rabbik, mir rabbik, jangan mir rabbik. Semuanya mir rabbik. Fahimtum? Jadi hal-hal seperti ini ikhwas sekalian hanya butuh terus terhadap praktek dan praktek. Jadi antum setelah ini ahsannya jadikan PR untuk diri antum sendiri saja. Setelah ini saya mau cari semua contoh idgham bila gunnah dalam Al-Quran, kemudian saya mau baca dengan baik dan benar. Jangan kemudian ditutup pelajaran pada malam ini, antum juga tutup pelajarannya antum di buku-bukunya antum. Baik, fahimtum? Kemudian kita berpindah ke matan yang ketiga, matan yang ke-13. Kita sudah pindah hukum. Perhatikan baik-baik sekalian. Syekh rahimahullah berkata, "Wasalisul iklabu 'indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al isfa'i." Ini juga termasuk penjelasan yang tidak terlalu susah. Baik. Wasalisul iklabu 'indal ba'i. Yang ketiga, hukum nun sukun atau tanwin dalam Al-Quran itu adalah iklab. Kemarin kita sudah dapat dua hukum. Yang pertama apa? Hukum nun sukun atau tanwin yang pertama apa? Idgham. Yang kedua idgham. Kemudian yang ketiga ini iklab. Apa? Iklab.
Toib. Iklab. Apa itu iklab? Iklab kalau dari segi bahasa Arab berasal dari bahasa aklaba yuklibu, yang artinya membalikkan. Dari asal kata apa? Aklaba, yang artinya membalikkan. Toib, apa maksudnya membalikkan? Kita jelaskan artinya secara istilah tajwid. Iklab dalam ilmu tajwid sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya, iklab huwa qallaban nun as-sakinah aw at-tanwin miman mukhfatan ma'al gunnah indal ba. Iklab adalah membalikkan atau mengubah nun sukun atau tanwin dengan mim. Mengubah atau membalikkan nun sukun atau tanwin dengan mim ketika bertemu dengan huruf apa? Huruf ba. Toib, perhatikan, mengubah nun sukun atau tanwin dengan mim dalam Al-Quran ketika bertemu dengan huruf ba. Apa maksudnya mengubah? Kita kasih lihat contohnya. Kenapa dia mengatakan diubah? Toib, perhatikan ya sekalian. Di sini ada nun mati. Nun mati bertemu dengan ba. Kapan dikatakan itu iklab sebuah kalimat dalam Al-Quran? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Jadi kita di sini ada yang ketemu nun dengan ba. Bagaimana cara bacanya? Dikatakan mengubah nun sukun atau tanwin dengan mim. Maka yang tadinya di sini nun yang seharusnya dia dibaca min ba'di
min ba'di, tapi karena bertemu dengan ba maka dia diubah menjadi mim, sehingga kita baca dia dengan min ba'di, min ba'di. Semuanya min ba'di. Fahimtum? Dia diubah dengan apa? Dengan sama juga dengan ini. Di sini ada dhammatain, tanwin, dhamma bertemu dengan huruf ba. Maka dia yang seharusnya dibaca sami'un basir, tapi diubah menjadi mim. Sami'un basir, sami'un basir. Semuanya sami'un basir. Diubah menjadi mim. Makanya terkadang kita kalau lihat dalam Al-Quran ada biasa tulisan yang di tengah-tengah itu ada huruf mim, atau di atasnya begini mim, atau di sininya mim, di sini mim, di sini. Itu yang dinamakan dengan iklab. Atau biasa kalau dalam Quran berwarna, dia berwarna warna apa? Biru. Insyaallah antum tahu di balik. Baik. Tapi ada catatan di sini ikhwas sekalian. Cara bacanya itu didengungkan, mimam bi gunnatin. Kemudian Syekh berkata ma'al ikhfa'i. Dia dibaca dengun disertai dengan ikhfa, Jadi disamar-samarkan sedikit ketika kita ingin sebut iklab. Tidak boleh kita bilang mim ba'di, tapi disamarkan min ba'di. Makanya kemudian para ulama qurra berbeda pendapat. Ada yang kemudian mengatakan cara bacanya itu tidak boleh rapat mulut, min ba'di. Tapi pendapat yang kedua ditutup mulut sedikit tapi tidak dirapatkan, min ba'di. Dan pendapat yang paling sering dipakai oleh qurra adalah pendapat yang tidak dirapatkan tapi dibuka sedikit, min ba'di. Dan ini kebanyakan tidak ada para penghafal Quran salah di sini. Mereka paham kalau iklab itu cukup didengungkan saja. Makanya mereka kebanyakan baca mim, dirapatkan betul-betul bibirnya, mim ba'di. Ini salah. Fahim tuh? Jadi setelah ini saat tahsin nanti sabak tidak ada lagi ikhwah yang baca iklab dirapatkan mulutnya, tapi harus ada ikhfanya sedikit semuanya. Min ba'di. Sami'un basir. Sami'un basir. Baik, fahimtum? Masya Allah. Ada yang bertanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami? Baik, kita lanjut di matan yang ke-14. Kemudian kita akan masuk ke hukum nun sukun atau tanwin dalam Al-Quran yang keempat. Syekh rahimahullah berkata, "Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili." Baik. Syekh berkata bahwasanya hukum yang keempat dalam pembahasan nun sukun dan tanwin itu disebut dengan apa? Ikhfa. Ikhfa.
Apa itu artinya ikhfa? Ikhfa sekalian dalam segi bahasa itu berarti sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan. Akhfa yukhfi. Taib. Apa maksudnya sesuatu yang disembunyikan? Untuk dipahami tentang maksud dari sesuatu yang disembunyikan itu, maka kita perlu lihat langsung contohnya. Bagaimana contohnya, cara bacanya itu ikhfa, sehingga harus diartikan sesuatu yang disembunyikan. Makanya Syekh kemudian di bait ke-15 itu Syekh cuma ingin mengatakan bahwasanya hukum yang keempat itu adalah ikhfa. Kemudian Syekh merinci tentang huruf-huruf ikhfa itu dalam Al-Quran dengan mengatakan jumlahnya itu ada 15. Apa yang dikatakan Syekh? Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha apa? Fi kilmi hadzal baiti qaddamtuha. Syekh berkata bahwasanya huruf ikhfa itu dalam Al-Quran ada 15. Yang kemudian kata Syekh, aku mengumpulkan huruf-huruf itu dalam satu kalimat, qaddamtuha. Apa itu huruf-hurufnya? Tadi sebenarnya kita belum masuk di hafalan ini, tapi tidak apa-apa, kita masuk langsung saja ke pembahasannya. Di bait yang ke-16, Syekh berkata, Sif dzatana kam jada syakhsan qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da'dhalima. Taib. Yang mana di situ huruf ikhfa? Apakah semua itu yang disebutkan Syekh adalah huruf ikhfa? Iya? Tidak. Yang mana kalau begitu? Ya, sabar. Taib. Sif dzatana kam jada syakhsan qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da'dhalima. Syekh berkata bahwasanya huruf-huruf ikhfa yang beliau maksud itu ada 15. Beliau kumpulkan dalam satu kalimat ini. Huruf-huruf apa saja itu? Yang pertama
Sod, Sif, Sod. Kemudian yang kedua Zal, Za. Kemudian yang ketiga Sa. Yang keempat bukan Kaf, Kaf, Kaf. Kemudian yang kelima Jim, bukan Ja, Jim. Yang keenam Shin. Yang ketujuh Qaf. Yang kedelapan 9 Dal. 10 11 4 1 2 3 4 ke-12 Fa. Ke-13 14 15 ada 15 hurufnya. Jadi kalau seumpama antum ditanya semua apa saja huruf-huruf ikhfa, langsung ingat ini kalimatnya Syekh. Sif dha thana kam jadi syakhsan qad samadu thayyiban zid fi tuqan lima, ada sa, ada dha, ada tha, ada kaf, ada jim, ada shin, ada qaf, ada sin, ada dal, ada ta, ada za, ada fa, ta, dha dan dha. Dan insyaallah antum akan hafalkan besok insyaallah. Baik, kita kembali ke pembahasan. Kenapa kemudian dikatakan sesuatu yang disembunyikan? Kenapa kemudian dikatakan sesuatu yang disembunyikan? Coba siapa yang bisa kasih satu contoh nun sukun ketemu dengan so? Alga. Min sol solin kal fakhar. Baik, perhatikan ya khususnya. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf apa? Shad. Bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya itu berbeda dengan idgham. Yang tadi kalau idgham nun mati ketemu dengan nun misalnya minna itu dibaca jelas dengunnya. Minna dibaca jelas. Tapi berbeda dengan ikhfa. Dia itu pertengahan antara idhar dan juga idgham, samar-samar atau bahasanya samar-samar. Jadi min solin, min solin semuanya. Tidak boleh kemudian kita baca min solin, salah, khata. Akhta'ta. Kalau ada yang membaca begitu saat tahsin maka itu adalah bacaan yang salah, tapi disamar-samarkan min solin. Fahimtum? Siapa lagi yang bisa kasih contoh satu dari apa di sini? Nun sukun ketemu dengan kaf. Ayo siapa? Subhan, masya Allah Subhan. Tumben yang angkat tangan. Apa Subhan? Sumum apa? Itu bukan ikhfa. Sumum bukmu. Sampai. Umyun.
Baik. Coba perhatikan ikhwas sekalian. Di sini ada terjadi hukum ikhfa. Di mana terjadi? Huruf apa ketemu apa? Ya ketemu apa? Jangan bilang ya, tapi dhammatain ketemu apa? Santun. Baik. Di sini terjadi hukum ikhfa, ikhwas sekalian, yang mana kemudian sama dengan tadi. Kita tidak boleh baca dengan idgham yang jelas. Umyun fahum. Tapi kemudian harus disembunyikan dengunnya atau disamar-samarkan. Umyun fahum. Semuanya. Lagi. Baik. Ini yang terakhir. Dan juga ikhfa itu, ikhwas sekalian, terbagi dua. Ada yang dia dibaca ikhfa dengan tipis, dan ada juga yang dibaca ikhfa dengan tebal. Kapan dia dibaca ikhfa dengan tipis atau kapan dia dibaca dengan ikhfa dengan tebal? Dia dibaca ikhfa dengan tebal ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf yang tebal. Kapan dia dibaca tebal? Ketika bertemu apa? Huruf-huruf yang tebal. Apa saja itu huruf-huruf yang tebal di antara huruf-huruf ikhfa tadi? Yang pertama, shad. Yang kedua, qaf. Yang ketiga, ta. Yang keempat, dha. Kemudian yang kelima, dha. Perhatikan, ingat baik-baik. Ada 5 huruf tebal. Ada huruf 5 tebal ikhfa, yang mana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf ini, maka dia dibaca tebal juga ikhfanya. Contohnya tadi ini, min salsalin. Berbeda dengan tadi ini, umyun fahum. Tebal, dan ini dibaca tipis. Fahimtum? Coba satu contoh lagi. Nun sukun ketemu dengan dha. Dha. Ayo, siapa? Surah ya, ayo ikut. Apa ya? Atau huruf qaf. Siapa bisa? Agak contoh sejuta umat. Ya, santum. Thamanan qalila. Kan? Thamanan qalila. Di sini nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan qaf, yang mana? Nun sukun atau tanwin? Tanwin. Tanwin bertemu dengan qaf. Maka dia tadi kita jelaskan bahwasanya qaf termasuk dari huruf isti'la dalam ikhfa atau huruf-huruf tebal dalam ikhfa. Maka pada saat itu juga ikhwas sekalian, ikhfa yang kita baca harus juga ikut tebal. Thamanan qalila. Semuanya. Semuanya lagi. Ditebalkan. Thamanan qalila. Coba Kak Fahmi. Thamanan qalila.
Masih kurang. Coba Kak Bilal. Ya, mendekatilah. Nah, intinya itu saja ikhwas sekalian. Oh, Al-Ghazali mau katanya. Coba. Intinya ikhwah, perbanyak saya praktek dari idgham, izhar, iqlab sampai ikhfa, semua itu butuh yang namanya praktek. Jadi sudah masalah hukum nun, hukum sukun dan tanwin sudah sampai di sini, sudah sampai di ikhfa. Kita sudah selesai bahas tentang masalah hukum nun sukun dan tanwin. Jadi setelah ini kembali ke antum masing-masing. Antum sekarang cuma butuh banyak praktek dan praktek. Jadi setiap teori yang antum pelajari dari awal hukum nun sukun dan tanwin, antum hanya butuh praktek terus. Toib. Apa hukum nun sukun yang pertama? Idhar. Berapa hurufnya? 6. Apa yang pertama? Hamzah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Hukum yang kedua apa? Idgham. Terbagi berapa? Idgham yang pertama apa? Berapa hurufnya? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Idgham yang kedua berapa hurufnya? Apa itu? Kemudian hukum yang ketiga iqlab. Berapa hurufnya? Apa itu? Yang keempat berapa hurufnya? 11. Siapa yang bisa sebut tanpa lihat papan tulis? Wih, kita enggak. Tidak yang bisa? Tidak apa-apa, kita sebutkan sama-sama. Kalau begitu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kaf. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Santum barakallahu fikum. Baik. Baik. Dengan berakhirnya pembahasan kita malam pada ikhfa ini, maka dengan itu juga berakhir pula pembahasan kita atau syarah kita untuk malam ini ikhwah sekalian. Jadi sekali lagi, sebagaimana juga nasihatnya kemarin Ustadz kita, antum saat ini tidak dituntut harus langsung paham. Yang namanya memang begitu pelajaran, butuh terus dimurojaah ikhwah sekalian. Mungkin saat ini antum tidak langsung paham, bisa saja besok atau lusa atau kapanpun itu antum akan memang ketemu dengan satu momen yang mana momen itu antum baru paham sekali dengan apa yang telah dijelaskan pada malam ini. Tapi semua itu butuh yang namanya murojaah. Kalau saja orang yang terkadang selalu murojaah, semangat murojaah, tapi masih susah untuk paham, lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak murojaah sama sekali? Maka ingat itu ikhwas sekalian, murojaah. Ada fakta menarik ikhwas sekalian, coba dengarkan baik-baik. Sekarang lagi viral satu kompetisi di Indonesia. Sekarang ada satu kompetisi yang viral sekali, masya Allah. Nama kompetisinya itu Clash of Champions, COC.
Mungkin kalau kita dengar COC, di antara antum pasti ada langsung game HP, tapi tidak. Apa kompetisi ini ya kawan sekalian? Kompetisi ini dia kumpulkan semua mahasiswa terbaik, terpintar di Indonesia maupun dari luar negeri. Tapi yang dari luar negeri juga itu orang Indonesia tapi lagi kuliah di luar negeri. Dikumpulkan dalam satu kompetisi ikhwas sekalian, berlomba. Ada yang dari jurusan matematika, jurusan kedokteran, jurusan hukum, sosial, semuanya berkumpul dalam satu tempat. Diuji semua kepintarannya. Masya Allah. Ada dan soalnya berbeda-beda. Ada yang soal matematika, rumus-rumus, ada soal logika. Dan pas soal matematika, Masya Allah, semuanya cepat semua jawab. Baru disebutkan soalnya, dijawab cepat, Masya Allah. Kayak apa di atas rata-rata kepintarannya. Pas dikasih soal logika juga bisa dia dijawab dengan cepat. Tapi pas dikasih soal memori yang berkaitan dengan hafalan, justru hanya sebagian dari mereka yang bisa menjawab dengan cepat atau yang bisa mengingat dengan baik. Timbullah pertanyaan, bagaimana tadi caranya mereka bisa jawab dengan cepat itu matematika yang mungkin juga butuh rumus yang terus dihafal, dengan mungkin bisa juga jawab soal logika dengan baik kalau tidak menghafal. Karena kebanyakan dari mereka justru kalah di soal-soal memori. Ternyata mereka itu berkata bahwasanya mereka biasakan dirinya setiap hari menjawab soal-soal yang berkaitan dengan rumus-rumus yang tadi seharusnya mereka hafalkan. Jadi secara tidak langsung rumus-rumus yang tadi mereka susah hafal karena selalu bertemu dengan soal-soal matematika yang susah, yang sulit dijawab, akhirnya terbiasa. Akhirnya melekat lagi ke rumus-rumus yang tadi susah dihafal karena dihadapkan dengan soal-soal yang susah setiap hari. Melekat lagi ke rumus dalam kepala-kepala mereka. Artinya apa ya saudara sekalian? Kita juga begitu sama dalam ilmu agama. Kita ini harus dibiasakan saja, dibiasakan terus-menerus untuk baca pelajaran yang sudah kita pelajari. Kalau saja mereka ikhlaskan ilmu agama, ilmu dunia saja mereka semangat, bahkan begadang sampai berjam-jam, bahkan ada yang salah satu peserta itu mereka bilang tidurnya itu cuma 4 jam per hari gara-gara begadang jawab soal. Itu ilmu dunia saja. Antum di sini Masya Allah ilmu agama, jadi harus lagi lebih semangat antum. Di antara semua mahasiswa itu ya sekalian tidak ada jurusan-jurusan agama, itu yang kita sayangkan. Kita mau ke depannya ada di antara mereka mahasiswa di Indonesia, dan kita berharap antum yang kemudian jadi orang itu yang mungkin basicnya agama tapi bisa menguasai semua hal. Karena penghafal Quran itu setelah teliti adalah mereka adalah orang-orang yang ketika dihadapkan atau diajarkan soal-soal entah itu matematika, kedokteran, mereka adalah orang-orang yang paling cepat tangkap. Jadi antum saja kalau merasa berat dengan ilmu tajwid seperti ini ikhwas sekalian, maka dipertanyakan semangat dan keikhlasannya antum. Baik. Fahimtum? Insyaallah besok kita akan masuk ke hari keempat ikhwas sekalian. Sekali lagi waktu itu tidak betul-betul tidak terasa berlalu. Jadi manfaatkan baik-baik waktu tak. Insyaallah besok kita sudah masuk ke matan yang ke-20. Besok sudah lusanya 25 dan seterusnya sampai 60 dan itu tidak terasa. Maka murajaah baik-baik sekali lagi, bait-bait yang sudah dihafal diulang-ulang terus, dan kemudian baru di sesi murajaah kita baru kemudian bergerak untuk murajaah. Tidak, harus ada kesadaran dari diri sendiri ya sekalian. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap pelajaran-pelajaran kita, keberkahan dalam setiap lelah-lelah kita, dalam setiap lantunan-lantunan syair kita, nazm-nazm kita yang kita lantungkan dalam menghafal.
Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Naktafi bidzalika fatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi setelah Isya tidak ada lanjutan karena sudah sampai pembahasannya. Ada pelajaran tilawahnya Ustaz? Iya, tilawah. Jadi ada waktunya antum istirahat untuk sebelum tilawah supaya karena kemarin Masya Allah antum lambat makan malam. Kayak Esteban ceritanya antum kemarin itu baru duduk sebentar pindah lagi ke majelis berikutnya. Luar biasa. Baik, sebelum kita bubar kita baca dulu matannya dari 1 sampai dari 1 sampai 15 ada 10 kali. Wahid, Isnan, Salasa. لكنها قسمان قسم يقام فيه بغنة بأنواعهما إلا إذا كان بكلمة فلا تدرك كلمة سوى فلا في اللام والرثم كررن والثالث الإكلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قضمتها. تفضل صرفوا خذوا راحتكم.